Pemirsa, rilis data APBN kita dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, semuanya ini tumbuh minus di semester pertama. Apa pos penerimaan yang kira-kira bisa dioptimalkan? Apa pula potensi pos baru yang bisa digali? Kita akan membahasnya bersama peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS, ada Fajar Hirawan di studio bersama saya. Mas Fajar, terima kasih sudah hadir. Sudah dibentuk komite baru, ya kan? Dibubarkan 18 lembaga tapi sudah ada komite baru. Bagaimana Anda melihat komite yang baru saja dibentuk oleh Pak Jokowi? Pada awalnya saya merasa bahwa memang ini adalah sesuatu yang optimal yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya ada komite yang khusus memang mengurusi terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Pada awalnya kan kita kebingungan siapa yang akan menjadi nahkoda untuk memulihkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tapi kalau misalnya strukturnya seperti ini dan masih bisa dibilang melibatkan beberapa kementerian yang sebenarnya di situ ada ada Pak Erick Thohir misalkan, jangan sampai mereka akhirnya lupa terkait dengan apa yang harus mereka lakukan di awal gitu, misalkan untuk mengurusi BUMN gitu ya, bagaimana cara BUMN itu bisa survive atau bisa selamat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi overall saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat optimal gitu ya, walaupun awalnya saya berharap bahwa komite ini dikelola atau diisi oleh orang-orang yang kalau bisa bukan dari orang Kementerian Teknis. Tapi bisa mungkin profesional di sana ataupun teknokrat-teknokrat yang bisa dibilang punya kapasitas mengelola krisis, punya track record bagaimana mereka mengelola krisis sebelumnya. Oke, itu harapan. Ya. Baik, Budi Gunadi Sadikin bilang bahwa prioritas utama selain menjaga pertumbuhan ekonomi, ini adalah juga menggali ide-ide dan juga potensi baru dari penerimaan negara. Sementara kita tahu bahwa penerimaan negara kita tumbuh minus. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, memang kalau kita lihat dari rilis APBN yang terakhir ya, tentang semester 1, kita bisa lihat bahwa memang sangat jomplang sekali ya. Kita bisa lihat bahwa semua pertumbuhan minus ada di sisi penerimaan gitu ya. Tapi kita bisa tahu bahwa memang karena kita sedang berusaha untuk bagaimana caranya mengoptimalkan dari sisi spending atau dari sisi belanja, ya memang sisi belanja itu bisa dibilang belanja pemerintah pusat masih positif. Nah, menurut saya memang ide-ide memang harus terus digodok ya melalui sebuah kajian dan sebuah sebuah penilaian yang sifatnya memang harus cepat dan tepat gitu ya. Karena memang karena kita sekarang berpacu dengan pandemi ini. Kita tidak bisa terlambat seperti apa yang terjadi ketika kita masih terjadi kasus hanya 2 orang yang positif COVID-19. Kita sudah melupakan itu. Tapi poinnya adalah kita harus bisa secara sigap gitu ya, dan dengan segala keterbatasan waktu gitu ya, kita harus cepat untuk mengelola anggaran ini agar memang bisa digunakan selayaknya atau memang sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diprioritaskan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Oke, kalau kita bicara soal ide-ide pos penerimaan negara yang baru, menurut Anda apa saja yang paling berpeluang untuk dinaikkan? Kalau kita lihat dari sisi sektoral lah, mungkin kita bisa gali satu persatu. Ada satu sektor, khususnya sektor logistik kalau tidak salah, transportasi dan pergudangan itu yang memiliki pertumbuhan yang positif dari sisi penerimaan pajaknya. Ya, kita tahu bahwa memang di tengah PSBB sektor inilah yang mungkin masih bergerak gitu ya, masih bergairah untuk beraktivitas gitu ya, untuk menggairahkan ekonomi nasional. Nah, itulah mungkin salah satu sektor yang sangat potensial. Namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang hampir seluruh sektor ekonomi kita, baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran, memang pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Maka dari itu saya suka, ini bukan masalah maksimal atau minimal, tapi bagaimana cara mengoptimalkan dari segala keterbatasan ini. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya menurut saya
kita tahu bahwa memang pos belanja ini akan sangat besar. Makanya berdasarkan PP yang baru ya, kalau nggak salah Perpres 72 tahun 2020, itu kan kita bisa lihat bahwa defisit APBN-nya membengkakkan dari 5,07 berdasarkan Perpres 54 2020 menjadi 6,34%. Dan kita bisa lihat bahwa belanjanya itu sangat besar sekali. Nah, maka dari itu menurut saya ini bukan masalah apa yang harus dioptimalkan, sektor apa yang harus menjadi prioritas. Tapi tadi saya sudah sebutkan salah satunya. Tapi sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mengelola penerimaan yang sangat terbatas ini untuk dibelanjakan ke hal-hal yang benar, gitu ya. Contohnya misalkan kita tahu bahwa terkait dengan stimulus COVID-19 ini kan ada 695 triliun. Dan kita tahu bahwa 200 triliun itu larinya ke bantuan sosial. Kita tahu kenapa bantuan sosial menjadi prioritas. Karena apa? Karena ekonomi kita memang ditunjang oleh konsumsi rumah tangga. Kita berusaha untuk menjaga daya beli mereka, gitu ya. Tapi lagi-lagi di sini tergantung program seperti apa, gitu kan. Sekarang kan masih sering tarik ulur kan di kementerian. Ya, mungkin BLT tunai, bantuan sosial sembako sudah cair gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu ada semacam evaluasi. Memang terserap gitu ya, tapi apakah dari sisi efektivitasnya itu memang membantu menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga nanti. Mungkin hasilnya bisa dilihat dari nanti. Kita tunggu bagaimana kinerja ekonomi kita di triwulan kedua, mungkin beberapa minggu lagi akan keluar. Dan saya lihat nanti mungkin akan terlihat efeknya di triwulan ketiga, ketika kita melihat kinerja triwulan ketiga ekonomi Indonesia di 2020. Itu mungkin baru kelihatan tuh, apakah memang bantuan sosial itu mampu menjaga, menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita yang memang kontribusinya sangat besar, sekitar 55-57%. Oke, Mas Fajar, ini saya penasaran soal logistik dan juga soal transportasi dan pergudangan. Sementara kita tahu bahwa ongkos logistik kita di Indonesia sangat tinggi begitu. Ini yang juga sering dikeluhkan oleh para pengusaha di Indonesia. Tapi saya harus catat ini karena kita harus nanti bisa salurkan sebagai input kepada pemerintah terkait apa saja ide-ide pos-posnya yang harus didengar oleh pemerintah untuk terus dinaikkan. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.